Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat, salam Pancasila, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Belarminus Esket NSMT. Saya adalah dosen Prodi Keperawatan Waikabubat Poltekkes Kemenkes UPA. Dalam menjalankan tugas saya sebagai dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pelaksanaan pendidikan, saya melakukan pengajaran, membimbing praktikum laboratorium dan klinik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT dengan bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan DIA, Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tim teaching kami ada 4 orang. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi pada berbagai tingkat usia, akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh, mencakup gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, penginderaan, oleh karena berbagai penyebab patologis seperti peradangan atau infeksi, kongenital, neoplasma, trauma, dan degeneratif, pre dan post operasi pada gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, perkemihan, dan metabolik endokrin. Sedangkan sub dari CPMK mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 adalah: pertama, mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Kedua, mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional. Ketiga, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Keempat, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis. Kelima, mampu memahami pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Keenam, mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Ketujuh, mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode SCR dengan melibatkan keaktifan mahasiswa baik di kelas maupun laboratorium. Metode pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, yaitu diskusi, discovery learning, dan jigsaw. Pembelajaran di laboratorium dengan praktek pada pantau. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan teori dan praktek, 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah tugas 15%, sikap 15%, kehadiran 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Hari ini saya akan masuk di pertemuan yang ke-6 dengan materi praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigen
patologi sistem pernapasan dengan pemasangan seksen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus, terima kasih karena hari ini Anda bersemangat dan sangat luar biasa. Maka kita akan belajar hari ini dengan semangat yang baru, yang luar biasa juga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita absen terlebih dahulu. Enrico, Hadir Pak. Grace, Hadir Pak. Flora. Hadir Pak. Baik, kehadiran kita hari ini 100%. Nah, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-6, di mana kita akan melaksanakan praktika asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem respirasi, patologis, sistem respirasi, dan kardiovaskuler. Untuk pelajaran kita hari ini adalah sambungan dari pelajaran yang lalu, di mana pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang gangguan kebutuhan oksigenasi, di mana masalah dalam kebutuhan oksigenasi adalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Untuk mengatasi kebersihan jalan nafas yang tidak efektif ini dilakukan pada pasien yang sadar maupun yang tidak sadar. Nah, untuk pasien yang tidak sadar, maka kita akan melakukannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan untuk pasien yang mampu mengeluarkan dahaknya sendiri, kita telah pelajari minggu yang lalu. Untuk itu saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat ya tentang pelajaran minggu lalu? Karena itu saya berikan kesempatan kepada semua untuk mengingat-ingat supaya kita tinggal menyambungnya. Untuk pasien yang mampu mengeluarkan dahaknya sendiri, kita dapat melakukan dengan tindakan apa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan Grace. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Pada pertemuan minggu lalu, pada pasien yang sadar, yang dapat kita lakukan yang pertama latihan batuk efektif, latihan nafas dalam, sama fisioterapi dada yang terdiri dari clapping dan juga vibrasi. Bagus. Ternyata Anda masih mengingat dengan baik. Mari kita berikan aplaus. Itu saya minta satu orang bisa mencontohkan bagaimana cara melatih batuk efektif. Siapa yang ingin memperagakannya kembali? Saya Pak. Silakan Manji. Jadi ini latihan batuk efektif itu yang pertama kita tarik nafas, lalu tahan selama 2 detik, hembuskan 8 detik, selama 8 detik, terus diulangi sampai 3 kali, yang keempat kali itu langsung dibatukkan. Oke, langsung dengan contohnya. Jadi pertama tahan, masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler, di mana ditujukan untuk membersihkan jalan nafas dengan menggunakan prosedur suction. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah prosedur suction pada pasien. Nah, adapun pengertiannya adalah tindakan untuk membersihkan sekret dengan memasukkan kateter suction bertekanan negatif ke dalam mulut, nasofaring, trakea, dan atau endotracheal tube atau EDT. Nah,
untuk yang endotracheal tube itu dilakukan pada pasien yang post tracheostomy. Oke, tracheostomy itu apa? Silakan Riko. Tracheostomy adalah tindakan prosedur pembedahan di mana dilakukan pembuatan jalan napas pada trakea. Bagus, terima kasih, luar biasa. Jadi, untuk pasien tracheostomy itu pasien yang mengalami gangguan pada jalan nafas sehingga perlu dibuatkan jalan nafas lewat operasi ya. Jadi jalan nafas bukan saluran nafasnya lewat trakea. Ya, jadi oksigen langsung diberikan di trakea. Lanjut. Nah, tujuan dari prosedur sekret dari itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, menghilangkan sekret yang menyumbat di jalan nafas. Nah, ini kita lakukan pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sekret secara sendiri. Terus yang kedua, mempertahankan patensi jalan nafas. Nah, kalau jalan nafas yang paten itu akan memungkinkan seseorang itu mampu melakukan ventilasi dengan baik sehingga pertukaran oksigen dan CO2 akan berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, mengambil sekret untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi tujuan yang ketiga ini kita mengambil sampel untuk bahan persiapan untuk pemeriksaan untuk menentukan diagnostik seseorang. Yang menderita penyakit infeksi atau kanker atau yang lainnya. Terus yang keempat itu untuk mencegah infeksi dari akumulasi cairan sekret. Nah, cairan sekret yang tertimbun atau tertinggal di dalam saluran nafas ini dapat memicu terjadinya infeksi sekunder. Jadi dia selain akan menginfeksi saluran nafas sendiri, dia akan berkembang menuju ke organ tubuh yang lain. Paham? Paham, Pak. Nah, ini adalah indikasi dan kontraindikasi. Indikasi artinya tindakan ini atau prosedur ini dapat dilakukan kepada pasien yang bagaimana. Jadi yang pertama, indikasi seksen dilakukan ketika pasien tidak mampu membersihkan jalan nafas sendiri, ditandai dengan adanya suara nafas berisik. Jadi kalau kita periksa auskultasi di jalan nafasnya atau di paru-parunya akan terdengar suara yang berisik ya, yang kita biasa sebut gargling atau ronki. Jadi adanya suara itu berarti mengindikasikan bahwa jalan nafas itu tidak bersih atau tidak paten. Terus yang kedua, penurunan saturasi oksigen. Jadi kalau kita tindakan ini dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan saturasi oksigen. Oke. Untuk itu saya ingin bertanya, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan normal dari saturasi oksigen? Silakan Iman. Saturasi oksigen normalnya 95 sampai 100%. Pintar. Ternyata semuanya sudah ada persiapan untuk memulai pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya dilakukan pada pasien yang mengalami peningkatan frekuensi napas. Siapa yang bisa menyebutkan frekuensi nafas yang normal pada pasien dewasa? Saya, Pak. Silakan Esta. Dari 16 sampai 22 kali per menit, Pak. Benar. Terima kasih. Dan jawabannya benar. Nah, kalau terjadi peningkatan frekuensi nafas, berarti dia akan lebih dari 22 kali atau 24 kali dalam satu menit. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan? Karena tubuh kita atau sel mengalami kekurangan oksigen. Nah, kompensasi tubuh untuk mencukupi oksigen dalam tubuh salah satu cara dengan meningkatkan frekuensi nafas. Jadi frekuensi nafas yang meningkat artinya usaha tubuh untuk memenuhi kecukupan oksigen di dalam tubuh. Terus yang terakhir, adanya sumbatan lendir yang terlihat. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Yang terlihat ini di mana saja, di air-air mana saja kita bisa melihat adanya lendir.
Silakan Bu Vitasari. Di hidung, mulut, dan trachea, Pak. Ya, bagus dan betul sekali. Kita bisa melihat lendir di hidung, kita bisa juga melihat lendir di mulut, dan kita bisa melihat lendir di trachea pada pasien dengan EDT. Nah, selanjutnya kontraindikasi seksen itu ada 3. Yang pertama, adanya perdarahan aktif. Nah, di sini kalau orang yang mengalami perdarahan aktif, terus kalau kita masukkan selang ke dalam trakea atau kita masukkan selang melalui hidung atau mulut, maka selang tersebut akan menyentuh sumber perdarahan dan perdarahannya akan terjadi lebih banyak lagi. Karena itu kita tidak boleh melakukan pada pasien yang mengalami perdarahan aktif. Terus yang kedua, pasien yang mengalami bronkospasme. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami bronkospasme juga kita tidak boleh melakukan pemasangan saksen karena terjadi kekakuan daripada bronkos. Nah, apabila kita memasukkan selang ke dalam bronkus, maka selang tersebut tidak akan bisa masuk dan dia akan tertahan. Kalau dipaksakan akan menimbulkan terjadinya luka. Terus yang ketiga, pada trauma pada wajah atau tengkorak. Dari pasien yang mengalami trauma di wajah dan tengkorak juga tidak boleh dilakukan prosedur saksen. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Laboratorium Keperawatan Medika Bedah. Apakah semua membawa buku panduan praktikum? Bawa, Pak. Oke. Terima kasih semua sudah membawa buku panduan praktikum. Silakan dibuka halaman 62. Karena di halaman 62 itu memuat tentang prosedur saksen. Nah, untuk melakukan prosedur saksen, kita harus menyiapkan beberapa alat, yakni yang pertama handsgun. Ada 2, yaitu handsgun bersih. Nah, handsgun bersih ini digunakan untuk melakukan pengisapan melalui orofaring atau pengisapan melalui mulut. Terus ini ada handsgun steril, itu digunakan untuk pengisapan melalui trachea atau nasofaring. Selang saksen. Terus kita juga menyiapkan satu masker, mesin saksen dengan 2 tabung. Sedangkan ini adalah selang penyambung. Selang penyambung ini menghubungkan antara tabung penampung dengan saksen, ya, dengan kanul. Ya. Jadi ini kanul ini akan kita pasang atau kita masukkan ke selang penyambung tersebut. Foam steril berisi larutan atau berisi cairan NaCl steril. Bengkok, ada tisu, ini ada pengalas, kita menggunakan handuk. Ada stetoskop untuk melakukan pengkajian atau auskultasi bunyi nafas. Karena pasien kita ini adalah pasien yang menggunakan oksigen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petrus Beraninu. Saya perawat yang bertugas pagi. Saya akan membantu Bapak dari jam 7 sampai dengan jam 2. Betul. Apakah ini dengan Bapak James? Iya, betul. Betul. Bapak James, tolong sebutkan tanggal lahirnya. 1 Januari 2000. 1 Januari 2000. Oh ya, sesuai. Oke. Nah, Bapak, saya akan melakukan prosedur pemasangan saksen. Tujuan pemasangan saksen ini adalah untuk mengeluarkan lendir atau sekret yang melekat di saluran nafas Bapak karena Bapak tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Oleh karena itu, saya akan bantu dengan suatu alat. Selang saya akan masukkan melalui hidung dan mulut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, waktu yang saya butuhkan juga tidak lama, sekitar 10 menit. Ya, Bapak bersedia. Jadi menjaga privasi pasien.
Nah, kita akan masuk ke tahap kerja. Yang pertama, lakukan cuci tangan 6 langkah. Jadi menggunakan hand sanitizer. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, saya akan memakai handphone bersih. Terus saya mengatur posisi tidur pasiennya. Posisi tidur pasien yang diatur adalah posisi semipoler. Baik, sekarang kita menempatkan bantal dengan posisi yang benar. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan auskultasi, ya, auskultasi paru. Ya, tarik nafas, hembuskan. Apa? Tekanan darah pagi sudah diukur belum? Belum. Kalau belum, saya akan mengukur sekalian. Boleh tidak? Boleh. Nah, sekalian karena saya juga akan melakukan pengukuran saturasi oksigen. Ya, jadi nanti saya jepit di jari tangannya saja. Ya. Darahnya 119/76, sedangkan saturasi oksigennya 93%. Selanjutnya kita akan memasang pengalas. Pengalas ini adalah handuk yang kita akan memasang di dada pasien sampai ke leher pasien. Nah, ini tujuannya agar lendir yang jatuh pada saat pengisapan dia bisa tertahan di handuk. Selanjutnya kita akan memasang selang saksen atau kanul. Kanul ini kita sambungkan di selang penyambung. Ya, ini sudah sambung. Kita jangan dulu buka plastiknya ya, karena kita harus menjaga kebersihan dan kesterilan dari alat ini. Kita akan menyalakan mesin saksen. Ya, kita nyalakan. Jadi nyalakannya tinggal menekan saja di tombol on off-nya saja. Nah, ini mesinnya nyala. Mesinnya nyala. Terus kita akan mengatur tekanan negatifnya. Untuk pengaturan ini masih ingat pelajaran di kelas? Masih, Pak. Masih. Bagaimana pengaturannya untuk bayi, untuk anak, dan untuk pasien dewasa? Siapa Saya, yang Pak. bisa? Saya, Pak. Silakan, Grace. Yang pertama itu dewasa. Dewasa itu 120 sampai dengan 150 mmHg. Terus untuk ini anak-anak itu 100 sampai dengan 120 mmHg. Terus untuk bayi 60 sampai dengan 100 mmHg. Pasiennya ini menggunakan oksigen. Oksigen tetap 100% diberikan, jadi pasien tetap menggunakan oksigen. Sampai saat ini dia masih menggunakan. Jadi sekarang saya sudah menggunakan handscoon steril, di mana tangan yang kanan ini adalah untuk tetap menjaga sterilitas, sedangkan tangan yang tidak dominan itu untuk yang non steril. Karena itu saya akan melakukannya ini ya. Yang berisi cairan steril, yaitu cairan NaCl. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, di sini di kanul itu ada pengaturnya, ya. Daripada ini terbuka berarti posisi tidak mengisap. Kalau untuk mengisap sebentar, ini akan ditutup. Ya, saya akan menutup dengan menggunakan ibu jari. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti dia mengisap. Kita coba di cairan steril. Nah, ini dari waktu memasukkannya harus terbuka. Ya, waktu masuknya terbuka. Setelah dia masuk baru. Ya, jadi ini berarti
mesinnya berfungsi. Kita tes mesinnya berfungsi. Terus kita ke pasien. Karena pasien ini menggunakan oksigen, maka oksigennya akan dilepaskan di dalam. Setelah terlepas, ini posisi kepala ini adalah ekstensi, ya. Dari posisi kepalanya ini harus ekstensi. Nah ini, terus itu kita akan memasukkan kanul melalui hidung dulu, ya. Jadi dimasukkan ke dalam hidung, ya, masuk. Terus itu sampai di dalam ini kita harus mengisap, ya. Dari waktu masuknya ini harus dalam posisi terbuka, ya, sampai di dalam dulu baru diisap sambil kita memutar-mutar ini, ya, sambil tarik keluar dan memutar selangnya. Terus ini selanjutnya kita harus ke sini, ya, membilasnya di sini. Nah, membilas, terus itu kita ulangi lagi pada sisi yang lain, ya. Jadi ini waktu masuknya tetap ingat harus dalam terbuka, kondisi terbuka. Jadi kita masukkan, sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Terus langsung kita bilas di sini. Selanjutnya, kalau kita masukkan di mulut juga sama, ya. Setelah selesai kita melakukan pengisapan, maka kita matikan mesinnya, ya. Terus itu melepaskan ini, ya. Terus itu menempatkannya di sini, ya, menempatkan di sini. Terus itu kita juga harus membersihkan mulutnya, ya, mulutnya, hidungnya, ya. Jadi kita harus bersihkan semua. Terus ini kita rapikan kembali pasiennya. Terus jangan lupa kita harus memasang kembali oksigen. Kita merapikan pasien. Ya, Bapak, saya ini simpan kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi nafas kembali. Terus tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, ya. Oke, suara nafasnya sudah berkurang, ya, bronkinya sudah berkurang, menandakan bahwa suara nafasnya sudah bebas, ya, suara nafasnya sudah membaik bersihannya. Selanjutnya saya melakukan alat-alat, membereskan alat-alat ini dan melepaskan sarung tangan. Ya, setelah alat-alat dibereskan, pasien dirapikan, saya mencuci tangan dengan hand sanitizer. Selanjutnya masuk ke dalam tahap terminasi. Bapak, saya telah melakukan prosedur saksen. Apa yang Bapak rasakan setelah tindakan? Oh, baik, napasnya lebih baik, dan seiring dengan hasil pemeriksaan saya itu suara auskultasi juga membaik. Kita masuk dalam tahap dokumentasi. Di sini kita mencatat hari, tanggal, bulan, jam dilakukan tindakan, tulis jenis tindakannya, tulis respon pasien. Jadi respon pasiennya tadi itu bagus dan pasien dapat bernapas dengan lebih baik. Demikian video pembelajaran prosedur saksen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat